Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa min kalami Amiril Mukminina Aliyin radhiyallahu anhu yantahi tulul abdi pisnataini wa isrina sanatan. Berkata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, di antara kalam Amiril Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau bilang begini. Ya, kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, yantahi tulul abdi pisnataini wa isrina sanatan. Berhenti tingginya seseorang pada usia 22 tahun. Jadi kalau postur tubuh tuh saudara, kata Sayyidina Ali, kalau udah mencapai 22 tahun kagak tinggi lagi dah. Begitu. Kalau yang masih 10 tahun, masih 15 tahun tuh masih bisa terus. Ya, dia masih bisa meninggikan postur tubuhnya. 20 tahun masih bisa, 21 masih bisa, 22 habis dah segitu. Jadi kalau udah 22 tahun udah pas, mau tinggi siapa ya udah segitu dah. Sampai tua dah terus segitu. Ya, jadi usia 22 tahun. Makanya anak kita tuh ya masih bisa tuh terus tinggi ya. Apalagi anak-anak sekarang. Ya, pokoknya udah mau tinggi aja. Nah, itu. Nah, itu sampai batas 22 tahun. Kalau udah 22 tahun udah dah segitu. Mau makan apa juga udah segitu dah. Ya, 22 tahun enggak akan tinggi lagi segitu. Wa yantahi aqluhu fi samanin wa isrina sanatan. Dan akalnya pun terhenti. Ya, artinya untuk nambah kecerdasan lagi, ya untuk akal itu sampai batas 28 tahun. Ya, jadi kalau akal itu 28 tahun. Kalau di bawah 28 tahun tuh masih bisa dia. Ya, belajar sana belajar sini untuk menambah kecerdasannya masih bisa. Tapi kalau udah di atas 28 tahun ya udah susah dah. Begitu. Makanya kita kalau ngaji nih jangan ngarepin jadi kiai, udah jangan. Ya, ngaji mau jadi kiai nggak usah, udah terlambat. Ya, begitu. Jadi kita ngaji tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ya, dan sama apa? Untuk pengamalan. Ya, diingetin lagi, diamalin, diamalin. Bukan untuk jadi kiai dah, bukan. Ya. Nah, kalau anak-anak kita tuh masih bisa tuh. Ya, yang masih di SD, di SMP, SMA, S1-nya, S2-nya masih tuh. Karena akalnya masih bagus. Ya, jadi masih pertumbuhan terus. Itu sampai usia 28 tahun. Nah, kalau udah di atas 28 tahun tuh tinggal lagi nanti ya pengalaman. Ya, ini kita juga pengalaman dah nih. Ya, pengalaman banyak kan pengalaman udah. Nah, untuk menambahkan kecerdasan sih udah susah. Ya, seperti itu. Makanya kita kalau disuruh ngapal, ya Ustadz saya kalau disuruh ngapal kagak dah gitu. Iya, benar enggak? Iya, udah susah disuruh ngapal. Ya, jadi udah beda. Bisa sih, bisa cuma lama. Gitu. Udah beda. Ya kalau anak-anak kita tuh, ya itu cepet dah. Emang usia-usia anak-anak untuk ngapal paling gampang. Gitu. Makanya dulu kita masih sekolah di SDI, masih sekolah di Sanawiyah, ya di pondok suruh ngapal. Ya emang begitu, lagi masanya itu suruh ngapal. Usia-usia seperti itu. Nah, itu batasnya akal itu dalam usia 28 tahun. Wa ma ba'da dzalika, dan setelah itu ila akhiri umrihi, sampai akhir umurnya, innama huwa tajarubun. Hanya itu sebagai tajarub, pengalaman. Tajarub itu pengalaman. Ya, itu pengalaman kan termasuk ya ini juga pelajaran yang sangat berharga. Ya, jadi orang yang semakin tua berarti pengalamannya semakin banyak. Tuh begitu.
Jadi kalau masalah ilmu, ya masih muda-muda itu yang masih kuat untuk menerima. Ya, tapi kalau untuk yang tua-tua pengalamannya semakin tua, pengalamannya semakin banyak. Pengalamannya semakin banyak. Itu tajarub, kata Sayyidina Ali. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti itu. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Fa'ulima anna kullaman kana qalilal aqli la yasluhu ayyakuna da'iyan ilallahi ta'ala. Maka diketahui bahwasanya orang-orang yang memang akalnya sedikit, artinya kurang cerdas, la yasluhu kagak pantas ayyakuna da'iyan ilallahi ta'ala, untuk menjadi dai, ya mengajak kepada Allah Ta'ala. Li'anna alladzi yufsiduhu aksara minalladzi yuslihuhu, karena nanti ya merusaknya lebih banyak kebanding daripada ya islahnya, kebaikannya. Tuh, makanya orang yang modalnya untuk menjadi dai nggak boleh sembarangan. Begitu. Kalau ilmunya pas-pasan, apalagi kurang, jadi dai, nah bisa lebih banyak masyakotnya, kerusakannya kebanding daripada kemaslahatannya. Itu. Jadi lebih bagus ya jadi tukang objek aja mendingan. Ya, jangan jadi dai. Itu. Jadi ustaz. Ya, sementara ya ilmu agamanya minim banget. Udah pengen jadi ustaz aja, akhirnya nanti kerusakan yang lebih banyak kebanding daripada kemaslahatan. Tuh, begitu. Semua orang dai ya itu harus memiliki ilmu yang cukup. Karena dia bisa berhadapan dengan masyarakat. Nah, begitu. Jangan dikit-dikit ini haram, ini neraka, ini neraka. Wah, begitu mulu repot ntar. Ya, jadi ilmunya baru pas-pasan, baru punya hadis 2, 3, udah nasihatin orang mulu. Ya, apalagi udah dipanggil ustaz, wah repot dah. Nah, begitu. Jadi nggak pantas untuk menjadi dai. Tuh, jadi orang yang punya ya wawasan yang luas, yang pantas untuk menjadi dai, sehingga ucapan-ucapannya itu nanti enak, membawa rahmat. Nah, begitu. Sebab kan Nabi diutus emang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Nabi tuh untuk membawa rahmat. Nah, ulama warasatul anbiya. Nah, sehingga ulama itu harus punya sikap seperti itu. Makanya wawasan agamanya harus mantap dan kuat. Nah, seperti itu. Ya, bukan modalnya mau berantem doang, bukan. Ya, begitu. Bukan jagoan. Ya, ulama sama jagoan beda. Nah, begitu. Jadi ini nih harus benar-benar bisa dipahami. Jadi yang namanya dai itu jangan sampai qalilal aqli. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau yang qalilal aqli ini nggak pantas untuk menjadi dai, ya karena nanti mafsadatnya lebih banyak kebanding daripada apa? Maslahatnya. Itu begitu. Makanya kita kalau mubalik ya menyampaikan dakwanya, habis itu bikin resah di masyarakat, repot nggak kira-kira? Repot. Kalau dia mah ditinggalin udah, bukan kampungnya, ya habis ngomong ditinggalin. Lah tinggal Pak RT-nya yang bingung. Iya. Ini masyarakat gimana jadi resah nih. Tuh, makanya ketika kita mau ngundang mubalik tuh dilihat dulu. Siapa yang kira-kira pantas menyampaikan, ya supaya nanti ya malah masyarakat jadi enak. Yang tadinya kagak bersatu jadi bersatu. Tuh begitu. Ini yang tadinya udah bersatu jadi bercerai-berai, jadi pada ribut semuanya. Wah, repot ini. Ya, jadi bukan untuk memecah belah umat, tetapi kita untuk mempersatukan umat. Tuh begitu. Ya, jangan umat yang udah bersatu gara-gara kita manggil mubalik, ya akhirnya salah manggil, akhirnya jadi terpecah belah. Nah, begitu. Makanya ini yang paling penting tuh yang kenal dengan situasi kampung tersebut. Itu yang paling bagus. Yang tahu. Kalau orang lain kan kadang-kadang kagak paham. Ya habis ngomong ditinggal. Nah, kalau memang isinya bagus, ya itu enak kita
Ya, besok kita panggil lagi. Ya, nah ini kalau seandainya isinya malah memecah belah umat, bahaya Bapak, Saudara. Nah, jadi nanti kemafsadatannya yang lebih banyak kebanding daripada kemaslahatannya. Begitu kata Imam Wahab Asy-Sya'rani, seperti itu. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, beliau bilang begini, man sara yatadabbaru ma yaqulu qabla nutqi bahwa aqalun nasi. Siapa-siapa yang selalu berpikir, merenung dulu, dia berpikir dulu apa yang mau dikatakan sebelum diucapkan, itulah manusia yang paling cerdas. Jadi manusia yang paling cerdas itu ketika dia mau ngomong, dipikirin dulu tuh omongannya. Nih saya mau menyampaikan ini nih di masyarakat, kira-kira bagus enggak? Ya, dampaknya nanti bagaimana? Dipikirin dulu tuh, dipikirin. Ya, nah itu adalah orang yang aqalun nas, manusia yang paling cerdas. Jangan seomong-omongnya aja. Nah setelah dia ngomong, ya masyarakat dengar bikin resah, baru dia minta maaf. Masih mending masih minta maaf. Ya, nah seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan seorang dai itu penting sekali, harus memahami kondisi di masyarakat. Ya, sehingga sahabat Abdullah bin Abbas itu berkata, siapa-siapa yang merenungi dulu, berpikir dulu apa yang akan diucapkan sebelum diucapkannya, itulah manusia yang paling cerdas. Seperti itu Bapak Saudara. Intaha, selesailah mahakahu Sya'rani, apa yang dihikayatkan oleh Imam Asy-Sya'rani, ya radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Kemudian husnal akhlaki, hendaknya seorang muslim yang imannya sempurna itu dia harus memiliki budi pekerti yang baik, husnal akhlak. Ya, itu artinya akhlaknya yang baik. Siyama indal ghadabi, apalagi pada saat lagi marah. Qalahur Ramli, berkata Imam Ar-Ramli, wahwa, kata-kata al-akhlak jam'u khuluqin, itu bentuk jamak daripada khuluq, bidamil khail mu'jamah ay tab'in, yaitu watak. Ya, jadi husnul akhlak. Makanya Rasulullah SAW diutus, tujuan utamanya apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu makarimal akhlak artinya ya husnal akhlak, akhlak yang bagus. Jadi saya diutus, kata Rasulullah, tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tuh, makanya Nabi berdakwah dengan akhlak. Coba lihat dah, Nabi itu berdakwah rata-rata dengan akhlak. Sehingga akhirnya musuh bertekuk lutut. Semua yang tadinya enggak suka sama Nabi, akhirnya jadi suka. Jangankan temen, musuh jadi suka. Ya, lawan jadi demen dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah berdakwahnya dengan akhlak. Nah, makanya dibilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Coba kan banyak tuh hikayat-hikayat yang Rasul sampaikan. Ya Allah, ada orang ingin membunuh Nabi. Ya, pedangnya udah terhunus, namanya Daksur. Ya, Nabi udah tinggal dibunuh doang. Tapi ya ketika Nabi tanya, wahai Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu dari ya pedang saya ini? Nabi Muhammad tenang aja. Nabi Muhammad jawab, Allah yang akan melindungi saya. Cuma begitu doang Nabi Muhammad bilang. Apa yang terjadi? Setelah dibilang Allah, itu tangan gemeter tuh Daksur tangannya. Ya, yang udah megang pedang tuh Bapak Saudara gemeter. Ya. Jatuh akhirnya tuh pedang. Ya, pedangnya jatuh. Nah setelah jatuh, diambil sama Nabi. Ya, diambil. Kemudian Nabi balik nanya, "Hai Daksur, siapa yang akan mencegah pedang ini dari tubuh kamu?" Diem aja. Ya, Daksur. Nabi kagak bunuh. Ya, Nabi kasih kesempatan. Ya, saya kasih kesempatan buat kamu bertobat sana.
Ya, enggak diapa-apain, dikasih lagi tuh pedangnya. Oh, bayangkan kalau kita gimana itu? Ya, Nabi enggak bunuh. Diberikan lagi tuh pedangnya. Lalu akhirnya Daksur menyadari hal itu, Masya Allah. Akhirnya Daksur saat itu ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak lagi yang lain-lain. Ya, ada yang ngejar-ngejar Nabi, ya dengan kuda yang begitu hebatnya, itu kuda terprosok, jatuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dimaafin. Ya di jalan lagi, dikejar lagi, mau bunuh lagi Nabi, jatuh terprosok lagi sampai 3 kali. Ya akhirnya Nabi maafin juga, terus nggak ada dendam sama Nabi. Ya ternyata orang itu akhirnya masuk Islam. Tuh. Jadi Nabi berdakwanya dengan akhlak. Dengan akhlak. Ada orang tua Yahudi, ya buta lagi, tiap hari tuh nyelak Nabi, tiap hari nyelak Nabi, Nabi dicela-cela terus. Muhammad gila, ya, Muhammad wah dibilang apa aja. Padahal tiap hari yang ngasih makan siapa? Nabi, disuapin sama Nabi. Tangannya yang lembut tuh masuk ya ke mulut tuh orang Yahudi. Nah, tahu tanya orang Yahudi bahwa itu Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal. Sahabat Abu Bakar sempat gantiin. Ya, orang Yahudi itu bilang, "Kok ini tangannya beda?" Dikata gitu. Dia tahu itu, padahal dia buta. Ya, ini tangannya enggak seperti tangan yang kemarin-kemarin lembut apa. Ya, dia enggak mau. "Siapa kamu ini?" Ya, kok tangannya beda bener. Baru dijelasin, orang yang kamu celah-celah selama ini tiap hari, yang kamu umpat, caci maki, itu sebenarnya di depan kamu yang setiap hari nyuapin kamu. Itulah Muhammad Rasulullah yang kemarin sudah meninggal dunia. Baru nangis tuh. Ya, orang Yahudinya nangis. Ya, langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, beriman. Tuh Nabi tuh begitu. Makanya innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Makanya orang-orang tua kita dulu ketika dia mengajar, dia berdakwah, kadang-kadang banyak aja gangguan-gangguannya. Tuh macam-macam udah. Ya. Itu. Ya, kadang-kadang murid-murid bilang, "Udah iniin aja." Kata ulama-ulama tuh, "Enggak usah, udah enggak usah." Begitu aja. Ya, nggak ada dendam masalahnya. Ya, nggak ada dendam. Sebab kita nggak boleh dendam, nggak boleh dendam. Nah itu yang dikatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita disuruh bergaul kepada orang lain dengan pergaulan yang benar-benar baik. Tuh begitu. Tuh husnul akhlak namanya. Ya, qalahur Ramli, berkata Imam Ramli, wa huwa jam'u khuluqin bidamil kha'i al-mujama'i tab'in liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah yang bunyinya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, kan sempurnanya itu hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu hadisnya sempurnanya begitu. Ya, jadi yang dimaksud ini wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kita disuruh bergaul kepada orang lain dengan menggunakan ya akhlak yang baik. Wa kana Amirul Mukminina Umar bin Khattab yaqulu, dan adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, innar rajula latakunu fihi tis'ata akhlaqin hasanatin wa wahidin sayyi'in. Sesungguhnya manusia itu memiliki 9 akhlak yang baik dan 1 ya yang jelek. Semuanya ada 10. 9 itu akhlaknya bagus, 1 yang jelek. Fayaglibu zalikal wahidut tis'ata, namun 1 yang jelek bisa ngalahin yang 9. Tuh. Ini kita diciptakan sama Allah katanya ya memiliki 9 budi pekerti yang baik, 1 yang tidak baik Bapak Saudara. Tapi itu yang 1 bisa ngalahin yang 9. Tuh, makanya banyak orang yang kadang-kadang nggak terkontrol begitu.
Ya, jadi dia sebenarnya memiliki 9 akhlak yang baik, tapi terkadang bisa kalah dengan 1 akhlak yang jelek. Nah, kemudian dibilang pataku asaratil lisan, maka hindarkanlah jangan sampai tergelincirnya lidah. Asarat itu artinya tergelincirnya lidah. Lidah jangan sampai tergelincir, jangan salah ngomong. Makanya Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ya, ketika dia itu bertanya kepada murid-muridnya, sebenarnya apa sih yang paling tajam di permukaan bumi ini? Yang paling tajam itu murid-muridnya jawab pedang. Ya, pedang adalah sesuatu yang paling tajam. Ada yang bilang lagi golok, ada yang bilang pisau. Imam Al-Ghazali senyum. Artinya bukan salah jawabannya. Ya, kalau dijawab pedang paling tajam, enggak salah sebenarnya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bukan itu yang saya maksud. Sebenarnya yang paling tajam bukan pedang, bukan golok, bukan pisau, tetapi al-lisan. Apa? Lidah. Lidah itu sesuatu yang paling tajam di dunia ini. Sebab kalau salah-salah ngomong itu bisa membunuh. Bahkan luka yang disebabkan oleh lidah itu lebih sakit, ya, lebih bahaya kebanding luka yang disebabkan oleh pisau, golok ataupun pedang. Tuh begitu. Makanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dirinya beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia harus berdiam. Itu begitu. Ya, jadi makanya hindarilah jangan sampai ini lidah tergelincir. Wa qad su'ilal Hasan Al-Basri marratan, dan terkadang ditanya Imam Hasan Al-Basri 1 kali an husnil khuluqi, terkait tentang budi pekerti yang baik, al-musyari ilaihi, yang diisyarahkan kepadanya, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apa sih yang dimaksud, contoh yang dimaksud tuh dengan khaliqin nasa bi khuluqin hasan? Faqala, maka berkata Imam Hasan Basri, huwa as-sakha'u wal afu wal ihtimalu. Yang dimaksud budi pekerti yang baik, 1 dermawan, 2 pemaaf, 3 penyabar. 3 itu Bapak Saudara, kata Imam Hasan Basri. Ya, jadi yang dimaksud kita disuruh bergaul kepada orang masyarakat dengan akhlak yang baik, 1 dermawan. Tuh, kita disuruh dermawan. Kalau kita di masyarakat dermawan, orang pada demen nggak? Pada demen. Kalau kita di masyarakat pelit, bagaimana kira-kira? Ya Allah, orang pelit aja mah, orang pelit kagak demen. Bener Bapak Saudara. Nih orang pelit, kemudian sama orang pelit dia kagak demen juga. Gue kagak demen banget sama orang pelit. Lu aja pelit. Tuh, begitu. Bener itu. Orang pelit kagak demen sama yang pelit. Masya Allah. Makanya jangan jadi orang pelit. Ya, tuh kalau kita di masyarakat jadi orang pelit, ya nggak bagus. Kata Imam Hasan Al-Basri itu begitu. Ya, jadi yang pertama, bermasyarakat harus punya sifat yang baik, dermawan, itu as-sakha. Ya, dermawan. Nah, yang kedua, wal afu, pemaaf. Ya, rindah, kita diomongin, diceritain, diapain, maafin aja. Nah, begitu. Ada yang datang, Ustaz, ente tadi Ustaz diceritain tuh sama dia gini-gini. Ya rindah, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan ya dosa saya diampuni ntar gara-gara suka diceritain sama orang. Tuh, begitu. Jadi jangan marah kita, maafin aja. Orang Imam Syafi'i aja banyak banget yang kagak demen juga. Ya, kata Imam Syafi'i, ya biarin aja. Nah, seperti itu. Dengan sebab dia mencaci maki saya, berarti dosa saya habis. Itu sekelas Imam Syafi'i. Apalagi kita. Nah, begitu. Jadi kita kalau diomongin sama orang jangan marah. Ada tetangga ngadu, Pak, itu diomongin. Alhamdulillah. Begitu aja. Ya, jangan nanya, siapa yang ngomongin? Ya, ambil golok langsung. Jangan. Ya, gitu. Nih, salah kita kadang-kadang.
Ya, jadi ada orang ngadu-ngadu begini-begini, ya jangan marah, nggak usah. Ya, santai aja tanggapinnya. Ya, siapa yang nyeritain? Itu Pak, nyeritain apa? Ini. Ya, kita bilang alhamdulillah. Lah kok Bapak alhamdulillah? Biarin. Ya, mudah-mudahan dosa saya ntar habis. Begitu aja udah. Ya, jangan malah kita timpalin, ambil golok malah. Ya, enggak menyelesaikan masalah. Ya. Nih kita diajarin begitu di masyarakat. Ini ilmu mahal nih. Ya, kita harus amalin. Nah, seperti itu. Jadi pemaaf. Jadilah kita sebagai pemaaf. Gitu. Satu dermawan. Ya, dalam bermasyarakat harus dermawan. Jangan pelit. Yang kedua pemaaf. Ya, pemaaf. Nah, yang ketiga kata Imam Hasan Al Basri apa? Wal ihtimal, yaitu sabar. Sabar udah. Ya, orang kalau punya sifat sabar enak gak kira-kira? Enak. Udah 3 itu. Nah, itu yang dimaksud wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qad su'ila Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, terkadang ditanya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu anzalika aidan, tentang itu juga. Faqala, maka Sayyidina Ali bilang. Nah, Sayyidina Ali ditanya juga. Nih Sayyidina Ali kan orang yang cerdas. Pertanyaannya sama, jawabannya Sayyidina Ali kagak sama. Itu kecerdasan Sayyidina Ali. Ya, wahai Sayyidina Ali, kira-kira yang dimaksud wa khaliqin nasabi khuluqin hasan, kita disuruh bergaul sama masyarakat dengan akhlak yang baik. Contohnya apa sih akhlak yang baik? Tuh, kalau tadi Hasan Basri kan jawab begitu. 1, ya harus dermawan, 2 pemaaf, 3 sabar. Nah, Sayyidina Ali jawabannya beda lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asiyah. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Kalau kata orang kita beradaptasi. Tuh, jadi kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan masyarakat di dalam segala sesuatu, kecuali masalah maksiat, dosa. Kalau dosa, maksiat nggak boleh. Ya, ada orang melakukan perbuatan dosa maksiat, kita ikut-ikut aja dah. Ya, supaya kita pengen diakui di masyarakat itu. Ya, daripada mabok kita mabok. Jangan, itu bukan begitu. Ma'adal ma'asiyah, selain maksiat. Nah, selain itu ikutin, beradaptasi kita. Walaupun menurut kita kurang cocok nih, udah ikutin aja. Selama itu bukan maksiat. Karena ada orang, ya artinya udah kagak mau aja. Ya, padahal itu gak ada masalah. Nah, kita kalau bermasyarakat harus bisa menyesuaikan diri. Muwafaqatun nas fi kulli syai'in. Tuh, kita harus bisa menyesuaikan diri kita kepada orang lain di dalam segala sesuatu selain perbuatan maksiat. Tuh, sampai begitu. Contoh begini, Pak. Kita nih, ya misalnya ya di masyarakat biasanya kita zikirnya modelnya begini. Tiba-tiba kita datang ke masyarakat lain, ya itu zikiran kok beda sama kita. Kita jangan nyalain langsung, ikut aja sama-sama, nimbrung aja. Udah, ya namanya zikir ya. Nah, begitu. Kadang-kadang cara ya kaifiatnya beda karena mungkin beda kampung kali. Nah, kita jangan bilang, oh ini nggak bener, ini yang bener yang begini. Nah, nggak boleh. Namanya kita saklek. Nah, kita ikutin aja. Udah. Begitu. Kalau ada orang wiridnya begini, kita ikutin terus. Jangan kita berpisah. Gue mau di sana aja di pojok, wiridan gue begini. Nah, itu nggak bagus. Namanya dia nggak pandai bergaul. Ini kadang-kadang banyak orang begitu. Ya, orang lagi sholat, lagi wiridan, dibangun. Ya, orang lagi baca doa, dibangun malah. Ya, nggak bagus itu. Kalau dia pandai beradaptasi, kita hormatin. Imam lagi baca doa, kita ikutin, kita amin. Nah, begitu. Orang pada ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Orang pada ngangkat tangan, dia kagak mau. Apa tuh ngangkat tangan? Ya, ente nggak bisa bergaul berarti. Ya, kalau kita pandai bergaul, ikutin. Orang ya biasa di kampung itu sholat subuhnya kunut, ya kita kunut. Walaupun kita termasuk anti kunut. Begitu. Nah, karena kita di kampung yang pada kunut, ikuti. Jangan, gue kagak mau kunut. Orang Allahumma hdina fiman hadait, dia gak mau, diam aja begini. Ya, kan akhirnya lu ngapa sih ngangkat tangan aja kagak mau. Nah, itu namanya dia gak pandai bergaul, gak mau muwafaqatun nas. Suatu saat kalau kita di kampung orang kagak pakai kunut, ya biarin aja, nggak usah kita ceritain. Kita ikut aja nyampur di situ karena memang kita ada di masyarakat situ. Silakan.
Ya, jadi jangan kita langsung mencap apa ini sholat subuh nggak pakai kunut, nggak bener, ramai-ramain kita. Nah begitu, kita adanya di mana? Nah seperti itu, jadi kita ikut. Itulah yang namanya orang yang pandai beradaptasi. Nah itu yang dimaksud wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tuh. Jadi muwafaqah. Ya, jadi kita harus bisa beradaptasi. Muwafaqatun nas bi kulli syai'in ma'adal ma'asiyah. Tapi selama bukan maksiat. Kalau itu maksiat, nah itu ya enggak boleh. Kan ada kadang-kadang orang diundang 7 hari, enggak mau dia. Ya ngapa bid'ah itu? Ya Allah, bid'ah dari mana? Dibawain berkatnya boleh. Lah berkatnya boleh. Ya, 7 harinya enggak mau. Jangan. Ya, jadi walaupun ente ya enggak suka dengan acara itu, tapi ini memang di masyarakat ya udah begitu 7 hari datang ikut sama-sama. Jadi kita enggak kelihatan belangnya. Itu pandai bermasyarakat. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jangan lihat perbedaan, tapi cari persamaan. Kalau kita nyari perbedaannya nggak habis-habisnya Bapak Saudara. Ya, kita jangan nyari perbedaan, tapi nyarilah persamaannya. Tuh, ya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, seperti itu. Ya. Zakar zalika Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan telah menyebutkan ya itu adalah Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi Tanbihul Mughtarrin, di dalam kitabnya namanya Tanbihul Mughtarrin. Saya kira sampai sini, nanti baru wasi'as sadri. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.